Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kalian selalu diberi kesehatan serta kekuatan untuk menghadapi pandemi COVID saat ini. Kita berharap semoga pandemi COVID saat ini segera berakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 191249. Saya adalah mahasiswa alih jenjang jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dinamika konflik dalam organisasi pada mata kuliah pengantar manajemen. Nah baik, kita akan mulai untuk materi kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian, yang mana pengertian dari dinamika konflik dalam organisasi ini terdapat 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dinamika. Apa sih dinamika itu? Dinamika adalah sesuatu hal yang bersifat kemampuan atau bertenaga serta selalu bergerak dalam dan berubah-ubah terhadap keadaan tertentu. Nah, kemudian pengertian selanjutnya yaitu pengertian mengenai konflik, yang mana pengertian mengenai konflik itu bisa diartikan sebagai suatu pertentangan mengenai nilai tuntutan, hak atas kekayaan, status atau wilayah tempat pihak yang saling berhadapan yang bertujuan untuk menetralkan, merugikan ataupun menyisihkan lawan mereka. Kemudian untuk pengertian yang terakhir yaitu mengenai pengertian organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa para ahli yang mengemukakan arti dari organisasi itu sendiri. Nah, ini ada salah satu yaitu James D. Money yang mengemukakan bahwa organisasi ini adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi dari 3 ini, berdasarkan definisi pengertian dari dinamika, definisi atau pengertian dari dinamika konflik serta organisasi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi ini adalah suatu keadaan yang selalu berubah, di mana terdapat sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak selaras dalam perjalanannya sehingga menimbulkan berbagai masalah baru yang merugikan banyak pihak. Nah, itu adalah pengertian dari dinamika konflik dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis konflik dalam organisasi. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis dalam organisasi. Jadi menurut Anwar Prabu Mangkunegara terdapat 4 konflik. Yang pertama yaitu konflik hierarki, yang mana konflik hierarki ini adalah konflik yang terjadi pada tingkatan hierarki organisasi. Jadi contohnya itu seperti konflik antara komisaris dengan direktur utama. Jadi pemimpin dengan selain itu ada juga pemimpin dengan karyawan, lalu pengurus dengan anggota koperasi, ada juga pengurus dengan manajer dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga konflik fungsional, yang mana konflik fungsional itu adalah konflik dari bermacam-macam fungsi departemen dalam organisasi. Nah, contohnya yaitu seperti konflik yang terjadi antara bagian produksi dengan bagian pemasaran, lalu ada juga bagian administrasi umum dengan bagian personalia dan lain sebagainya. Kemudian konflik yang ketiga menurut Anwar Prabu Mangkunegara ini yaitu konflik staf dengan kepala unit atau line staff konflik. Yang mana konflik ini konflik yang terjadi antara pimpinan unit dengan stafnya, terutama yang berhubungan dengan wewenang atau otoritas kerja. Contohnya seperti karyawan staf secara tidak formal mengambil wewenang yang berlebihan. Nah, kemudian untuk konflik yang terakhir yaitu konflik formal konflik formal informal, yang mana konflik formal informal ini yaitu konflik yang terjadi yang berhubungan dengan norma yang berlaku di organisasi informasi dengan organisasi formal. Maksud saya organisasi informal dengan organisasi formal. Contohnya itu pemimpin yang menempatkan norma yang salah pada suatu organisasi. Nah, ini selain itu juga ada menurut James
Stoner dan Charles Winkel yang dikenal itu ada 5 jenis konflik. Nah, yang pertama yaitu konflik intrapersonal, yang kedua konflik interpersonal, kemudian yang ketiga konflik antar individu dan kelompok, lalu yang keempat ada konflik antar kelompok, dan yang terakhir ada konflik antar organisasi. Nah, di sini untuk konflik intrapersonal ini adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri, yang mana konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang ini memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Nah, kemudian untuk konflik intrapersonal ini ada 3 macam bentuknya. Yang pertama yaitu konflik pendekatan. Konflik pendekatan ini contohnya seperti orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama, yang sama-sama menarik seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu konflik pendekatan penghindaran, yang mana contohnya seperti orang yang dihadapkan pada dua pilihan yang sama menyulitkan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu konflik penghindaran, yang mana contohnya yaitu orang yang dihadapkan pada satu hal yang mempunyai nilai positif dan negatif sekaligus. Nah, itu adalah 3 macam dari konflik intrapersonal menurut James dan Charles. Kemudian konflik yang selanjutnya yaitu konflik interpersonal, yang mana konflik ini adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan atau keinginan. Nah, jadi hal ini itu sering terjadi ya antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja, dan lain sebagainya, yang mana konflik interpersonal ini merupakan suatu dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi. Karena konflik semacam ini akan melibatkan beberapa peranan dari beberapa anggota organisasi yang tidak bisa atau tidak akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk konflik yang ketiga yaitu konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Yang mana hal ini itu sering terjadi berhubungan dengan cara individu itu menghadapi tekanan-tekanan untuk mencapai tujuannya yang ditekankan kepada mereka oleh kelompok kerja mereka. Nah, sebagai contoh dapat dikatakan bahwa seseorang individu ini dapat dihukum oleh kelompok kerjanya karena ia itu tidak dapat mencapai norma-norma produktivitas kelompok di mana ia berada. Kemudian untuk konflik yang keempat menurut James dan Charles ini yaitu konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Nah, konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Nah, konflik antar lini dan staf, konflik ini itu bisa dari pekerja dan pekerja manajemen itu merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Nah, kemudian untuk konflik yang terakhir yaitu konflik antar organisasi, yang mana contoh dari konflik antar organisasi ini seperti di bidang ekonomi, di mana Amerika Serikat dan negara lain yang dianggap sebagai bentuk konflik, dan konflik ini biasanya disebut dengan persaingan, yang mana konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk, yang mana produk baru, teknologi baru, dan servis baru, harga lebih rendah, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien. Jadi konflik antar organisasi ini justru malah menguntungkan ya. Kemudian ini adalah jenis-jenis konflik dalam organisasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai ciri-ciri konflik. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri konflik. Jadi menurut Wijoyono, yang mana ciri-ciri konflik ini ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu setidak-tidaknya ada dua pihak secara perseorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang bertentangan. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan yang memainkan peran dan
ambiguitas atau adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yaitu munculnya interaksi yang seringkali ditandai oleh gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik, sandang pangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. Kemudian ciri-ciri yang terakhir yaitu munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri dari konflik. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber terjadinya konflik. Jadi apa saja sih sumber terjadinya konflik itu? Kenapa bisa terjadi konflik? Jadi sumbernya pada umumnya itu penyebab munculnya konflik yang pertama yaitu ada perbedaan pendapat. Yang mana perbedaan pendapat ini itu sering ya di dalam suatu organisasi. Nah, perbedaan pendapat ini adalah suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa dirinya benar. Dan tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam, maka dapat menimbulkan rasa kurang enak atau ketegangan dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat tidak nyaman ya apabila kita di dalam suatu organisasi yang sama, lalu terdapat perbedaan pendapat, kemudian akhirnya kita akan merasa kurang enak terhadap orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada salah paham, yang mana salah paham ini merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik, tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain. Nah, ini salah paham ini adalah menurut saya penyebab munculnya konflik yang sangat fatal ya, yang mana salah paham ini itu menyebabkan hal kecil yang sebenarnya kita itu maksudnya baik, tapi dia menganggapnya jelek maupun seperti apa, ini akan mengakibatkan tidak enak juga gitu, sama seperti perbedaan pendapat tadi. Nah, kemudian untuk penyebab munculnya konflik yang ketiga, sumber yang ketiga yaitu ada pihak yang dirugikan, yang mana tindakan salah satu pihak ini mungkin dianggap merugikan yang lain, atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain, sehingga seseorang yang dirugikan merasa kurang enak juga. Jadi kurang enak, kurang senang, atau bahkan membenci. Nah, ini juga tidak baik ya. Itulah kenapa terjadi konflik. Nah, kemudian sumber yang terakhir yaitu perasaan sensitif. Nah, ini seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalahartikan tindakan orang lain. Nah, ini adalah yang dinamakan perasaan sensitif. Contohnya yaitu mungkin tindakan seseorang wajar tapi oleh pihak lain dianggap merugikan. Nah, seperti itu. Itu juga bisa menimbulkan terjadinya konflik. Nah, itu adalah ciri-ciri, maksud saya itu adalah sumber terjadinya konflik. Jadi ada 4 ya yang sudah saya jelaskan, yaitu perbedaan pendapat, salah paham, ada pihak yang dirugikan, dan juga perasaan sensitif. Ini pasti ini adalah sumber terjadinya konflik dan pasti terjadi di organisasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak konflik dalam organisasi. Nah, dampak konflik ini ada 2 ya. Yang pertama ada dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, saya akan membahas mengenai dampak negatif dari konflik terlebih dahulu, yang mana dampak negatif ini yang pertama itu meningkatkan jumlah absensi karyawan dan seringnya karyawan jadi mangkir pada waktu jam-jam kerja berlangsung, seperti misalnya mengobrol berjam-jam sambil mendengarkan sandiwara radio, berjalan mondar-mandir, menyibukkan diri, lalu tidur selama pimpinan tidak ada di tempat, pulang lebih awal, atau datang terlambat dengan berbagai alasan yang tidak jelas. Itu adalah salah satu dampak negatif
dari konflik ya dalam suatu organisasi. Kemudian yang kedua ada juga dampak negatifnya, banyak karyawan yang mengeluh karena sikap atau perilaku teman kerjanya yang dirasakan kurang adil dalam membagi tugas dan tanggung jawab. Nah, ini seringnya terjadi perselisihan antar karyawan yang bisa memancing kemarahan, ketersinggungan yang akhirnya dapat mempengaruhi pekerjaan, kondisi psikis, dan keluarganya. Kemudian dampak negatif yang keempat yaitu banyak karyawan yang sakit-sakitan, jadi sulit untuk konsentrasi dalam pekerjaannya, muncul perasaan-perasaan kurang aman, merasa tertolak oleh teman ataupun atasan, merasa tidak dihargai hasil pekerjaannya, kemudian timbul stres yang berkepanjangan, yang bisa mengakibatkan sakit, tekanan darah tinggi, mah ataupun lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian untuk dampak negatif dari konflik ini yaitu seringnya karyawan melakukan mekanisme pertahanan diri bila memperoleh teguran dari atasan. Misalnya itu mengadakan sabotase terhadap jalannya produksi dengan cara merusak mesin-mesin atau peralatan kerja, lalu mengadakan provokasi terhadap rekan kerja dan membuat intrik-intrik yang merugikan orang lain seperti itu. Kemudian dampak negatif yang terakhir yaitu meningkatkan kecenderungan karyawan meningkatnya kecenderungan karyawan yang keluar masuk, dan ini disebut dengan labor turnover. Ini disebut dengan labor turnover, yang mana kondisi semacam ini tuh bisa menghambat kelancaran dan kestabilan organisasi secara menyeluruh karena produksi ini bisa macet. Jadi ini adalah dampak negatif yang menurut saya ini sangat berpengaruh ya dalam suatu organisasi, karena apabila dampak negatif ini benar-benar terjadi dalam suatu organisasi, maka itu akan merugikan organisasi itu sendiri. Nah, selain itu, ternyata dampak konflik ini bukan hanya ada dampak negatifnya saja, tapi juga ada dampak negatif dari konflik. Nah, dampak positif, maksud saya dampak positif dari konflik itu, yang pertama yaitu meningkatnya ketertiban dan kedisiplinan dalam menggunakan waktu bekerja, seperti hampir tidak pernah ada karyawan yang absen tanpa alasan yang jelas, masuk dan pulang kerja tepat pada waktunya. Dan pada waktu jam kerja, setiap karyawan itu menggunakan waktu secara efektif, hasil kerja meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, kemudian untuk dapat dampak positif konflik yang kedua yaitu meningkatnya hubungan kerjasama yang produktif. Hal ini terlihat dari cara pembagian tugas dari tanggung jawab sesuai dengan analisis pekerjaan masing-masing. Nah, kemudian yang selanjutnya dampak positifnya yaitu meningkatnya motivasi kerja untuk melakukan kompetisi secara sehat antar pribadi maupun antar kelompok dalam organisasi. Ini biasanya adalah orang yang dia berpikir positif, jadi apabila ada teguran ataupun apa, itu justru malah memberikan dia motivasi, jadi dia akan lebih semangat untuk bekerja dan menjadi pekerjaannya itu menjadi lebih baik, dan itu dapat menguntungkan suatu organisasi itu. Nah, kemudian untuk dampak positif yang lainnya yaitu semakin berkurangnya tekanan-tekanan, yang mana hal ini tuh karena karyawan memperoleh perasaan-perasaan aman, kepercayaan diri, dan juga penghargaan dalam keberhasilan kerjanya, atau bahkan bisa mengembangkan karir dan potensi dirinya secara optimal. Kemudian untuk dampak positif yang terakhir yaitu banyaknya karyawan yang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi melalui pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan konseling dalam aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik, yang mana semua ini itu bisa menjadikan tujuan organisasi tercapai dan produktivitas kerja meningkat, dan akhirnya kesejahteraan karyawan juga terjamin. Nah, untuk dampak konflik ini itu lebih kepada orang-orang yang berpikir secara positif apabila terdapat beberapa yang mengganjal atau sesuatu yang tidak pas di dirinya, maka dia berusaha untuk justru itu akan memotivasi dirinya dan berusaha untuk menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, jadi bagaimanapun juga itu konflik merupakan suatu hal yang
memakan pikiran ya, memakan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain untuk menyelesaikannya. Tetapi bila dilihat sekilas, sepertinya konflik itu sangat sulit untuk dihindari dan diselesaikan. Tetapi dalam hal ini tuh jangan beranggapan bahwa dengan adanya konflik berarti organisasi tersebut telah gagal. Karena betapapun sulitnya suatu konflik pasti dapat diselesaikan oleh para anggota dengan melihat persoalan serta mendudukannya pada proporsi yang wajar, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu strategi dalam mengatasi konflik. Nah, di sini terdapat beberapa strategi dalam mengatasi konflik. Yang pertama yaitu mempertegas atau menciptakan tujuan bersama, yang mana ini perlu dikembangkan tujuan kolektivitas di antara 2 atau lebih unit kerja yang dirasakan bersama dan tidak bisa dicapai suatu unit kerja saja. Kemudian strategi yang kedua yaitu meminimalkan kondisi ketidaktergantungan, jadi menghindari terjadinya eksklusivisme di antara unit-unit kerja melalui kerjasama yang sinergis serta membentuk koordinator dari 2 atau lebih unit kerja. Kemudian untuk strategi yang ketiga yaitu memperbesar sumber-sumber organisasi, yang mana seperti menambah fasilitas kerja, tenaga kerja, anggaran, sehingga mencukupi kebutuhan semua unit kerja. Nah, lalu strategi yang keempat yaitu membentuk forum bersama untuk mendiskusikan dan menyelesaikan masalah bersama. Nah, menurut saya ini adalah strategi yang paling penting dalam suatu organisasi, karena dari sini pihak-pihak yang berselisih ini membahas sebab-sebab konflik dan memecahkan permasalahannya atas dasar kepentingan yang sama. Nah, di sini apabila terjadi konflik maka di situ langsung diselesaikan dalam forum tersebut. Kemudian yang keempat, strategi yang keempat yaitu membentuk maksud saya strategi yang kelima yaitu membentuk sistem banding, yang mana konflik itu diselesaikan melalui saluran banding yang akan mendengarkan dan membuat keputusan. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu pelembagaan kewenangan formal, sehingga wewenang yang dimiliki oleh atasan atau pihak-pihak yang berkonflik dapat mengambil keputusan untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu meningkatkan intensitas interaksi antar unit-unit kerja, dengan demikian diharapkan makin sering pihak-pihak berkomunikasi dan berinteraksi, itu makin besar pula kemungkinan untuk memahami kepentingan satu sama lain sehingga dapat mempermudah kerjasama. Kemudian strategi yang terakhir yaitu mendesain ulang kriteria evaluasi dengan cara mengembangkan ukuran-ukuran prestasi yang dianggap adil dan dapat diterima dalam menilai kemampuan, promosi, dan balas jasa. Nah, itu adalah 8 strategi dalam mengatasi konflik. Baik, jadi kesimpulannya dari materi dinamika konflik dalam organisasi ini yaitu berdasarkan informasi atau berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan tadi, maka ini itu dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi itu merupakan hal yang wajar yang dialami setiap organisasi sebelum mencapai kesuksesan. Begitu banyak konflik yang muncul dalam suatu organisasi juga sebagai suatu tahapan sebelum organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Jadi konflik ini terjadi sebab adanya perbedaan dalam tujuan, perbedaan dalam persepsi atau nilai, lalu ketidakjelasan organisasi dan masalah komunikasi. Nah, konflik ini apabila dikelola dengan baik akan menghasilkan dampak positif bagi organisasi. Dengan adanya berbagai macam pemikiran dan pandangan berbeda, organisasi akan lebih hidup dan kaya inovasi. Hal ini memerlukan manajemen konflik dan kematangan serta intelektual dan emosional dari para pelaku konflik dalam menanggulangi konflik. Jadi tugas bagi seorang manajer ketika menghadapi konflik ini harus sangat bijaksana, tegas, dan juga bertanggung jawab atas jalan keluar dari konflik yang ada. Memang berat tugas seorang manajer itu ya. Namun jika kita memang berkeyakinan mampu, maka semua konflik dapat bisa terselesaikan. Baik, jadi itu kesimpulan dari materi kali ini. Nah, sekian.
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Bila ada materi yang kurang jelas, bisa dipelajari lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.